Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop sambungan riwayat Yerobeam. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti kue kismis dan 10 buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam membuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggalkan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud, dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku, dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel, yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelaga di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel,
oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu saling terkasih, dalam perenungan kita hari ini saya akan berikan tema bagi kita semua seperti tema-tema yang sudah sering kita dengar, yaitu tetaplah setia. Mengapa saya kembali mengatakan kepada kita tetaplah setia, Bapak Ibu? Kita belajar dari kehidupan Yerobeam yang mana Tuhan telah berbicara melalui Nabi Ahia bahwa dia akan diangkat menjadi raja atas 10 suku bangsa Israel. Namun kita melihat hari ini bagaimana Allah boleh mengutuk, bahkan mendatangkan malapetaka kepada Yerobeam yang telah dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel yang dikoyakkan dari kepemimpinan Daud. Kita melihat Bapak Ibu ada hal yang aneh. Allah menjadikan dia raja, namun hari ini Allah mendatangkan murka kepada Yerobeam. Kita melihat ada kesalahan yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan Yerobeam. Allah meninggikan dia dan menjadikan dia raja atas bangsa Israel. Namun ketika dia menjadi raja atas bangsa Israel, ketika dia telah disampaikan oleh Nabi Ahia akan menjadi pemimpin yang besar atas 10 suku, namun ada malapetaka yang boleh mendatangi kehidupan Yerobeam. Kita melihat Bapak Ibu yang ayat pertama dikatakan, anaknya yang bernama Abia mengalami sakit, sehingga dia memerintahkan istrinya untuk boleh pergi ke Silo menjumpai Nabi Ahia dan menanyakan tentang sakit penyakit yang sedang dialami oleh anaknya. Kita melihat Bapak Ibu, istrinya pergi sesuai dengan saran yang diperintahkan oleh Yerobeam, menyamar supaya tidak diketahui orang lain bahwa dia adalah istri daripada Yerobeam. Namun ketika dia sampai di rumah Nabi Ahia telah tahu kedatangannya karena Allah telah berfirman kepada Nabi Ahia dan telah menyampaikan suatu pesan yang sangat keras. Jikalau kita membaca Bapak Ibu, dikatakan di ayatnya yang kelima dikatakan, tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah orang lain. Dan di ayatnya yang ke-6 dikatakan oleh Nabi Ahia ketika perempuan itu sampai atau istri daripada Yerobeam sampai, dikatakan, masuklah hai istri Yerobeam, mengapa engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Dahulu Allah berfirman kepada Nabi Ahia menyampaikan suatu kabar sukacita kepada Yerobeam bahwa dia akan menjadi raja atas Israel. Namun kedatangan istrinya membawa kabar yang sangat buruk. Nabi Ahia menyampaikan bahwa ada pesan yang sangat keras yang akan disampaikan oleh Nabi Ahia yang boleh difirmankan Allah kepadanya. Dan semua itu berawal dari perbuatan Yerobeam yang tidak lagi setia kepada Allah. Ayat ke-8 dijelaskan tadi Bapak Ibu bagaimana Allah telah mengoyakkan kerajaan Daud dan memberikan itu kepada Yerobeam. Namun Allah menarik itu kembali karena kita melihat di ayat ke-9 Yerobeam telah membuat patung-patung tuangan untuk dia sembah sebagai Allah dalam kehidupannya, sehingga Allah murka karena lewat itu Yerobeam bukan lagi memandang Allah, namun membelakangi Allah, sehingga Allah murka dan mendatangkan malapetaka kepada Yerobeam. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Ahia kepada istri daripada Yerobeam tentang anaknya yang sakit, bahwa anak itu akan mengalami kematian.
Dan bukan hanya anak itu, dikatakan bahwa setiap orang laki-laki yang akan mati akan mengalami kematian yang sangat naas sekali. Dikatakan jikalau meninggalnya atau matinya di kota, maka akan dimakan oleh anjing-anjing. Dan jikalau matinya di padang, maka akan dimakan oleh burung-burung di udara. Bapak Ibu saudara terkasih, hal yang sangat menyakitkan Tuhan berikan kepada Yerobeam ketika dia tidak lagi setia kepada Allah. Apa kurangnya yang telah Tuhan berikan? Tuhan mengangkat dia menjadi raja atas 10 suku bangsa Israel. Namun dia membelakangi Allah, mendirikan bahkan membuat patung-patung tuangan sebagai Allah dalam hidupnya. Dia lupa bahwa apa yang dia terima, apa yang dia miliki, semua berasal dari Allah. Sehingga Allah murka dan menarik itu semua kembali. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ketika Yerobeam taat kepada Allah, Allah memberkati hidupnya. Namun ketika dia membelakangi Allah, melupakan Allah dan tidak lagi setia kepada Allah, Allah mengambil segala apa yang telah dia miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar dari kehidupan Yerobeam. Allah telah memberikan contoh, yaitu Daud kepada Yerobeam. Ketika Daud setia kepada Allah, kerajaannya dikokohkan, segala tentaranya diperlengkapi sehingga para musuh-musuhnya takut dan gentar melihat kepemimpinan Daud. Namun ketika dia tidak setia, maka penghukuman terjadi dalam hidupnya. Kejatuhan saat Daud ke dalam dosa karena menginginkan istri Uria, membuat dia dihukum Allah. Dan dia juga mengalami kematian anaknya. Demikian juga yang dialami oleh Yerobeam. Ketika dia tidak setia, Allah mengizinkan malapetaka terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah tidak menginginkan harta kita. Allah tidak menginginkan persembahan kita yang begitu besar. Tapi Allah menginginkan kesetiaan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang mentaati segala perintahku. Yang Tuhan inginkan adalah kita mentaati perintahnya. Dan selanjutnya dikatakan melakukan mentaati perintah selanjutnya itu mengikuti aku dengan segenap hati. Pertama tadi mentaati perintah Tuhan, mengikuti dengan segenap hati, dan yang terakhir melakukan apa yang benar di mata. Tuhan tidak menuntut banyak dari hidup kita, namun Tuhan menginginkan kita adalah orang yang setia di hadapannya. Taat kepada Allah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita boleh sungguh-sungguh hidup setia di hadapannya. Dengan apa Bapak Ibu? Terus bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, jangan sampai hidup kita seperti Yerobeam dihukum oleh Allah. Tapi jadikan hidup kita boleh diberkati Tuhan. Sebagaimana Daud ketika dia setia, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Yerobeam ketika dia sungguh percaya kepada Allah, Tuhan jadikan dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, jika hidup kita ingin diberkati, tetaplah setia, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami senantiasa setia kepada Tuhan Allah. Tuhan berkati hidup kami agar kami sungguh-sungguh percaya dan setia kepada Allah, sehingga berkat anugerah Tuhan boleh melimpah melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan menutup renungan harian hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus.
setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati.